tikam tombak di lambung, gara-gara Yesus cinta manusia. Oh Yesus kekasihku, aku pun cinta padamu. Oh Jesus my darling, I love you. Karena Yesus sangat sayang saya. Karena Yesus sangat sayang saya. Kasih Yesus sungguh telah terbukti di Golgota. Ketika Yesus serahkan nyawa. Aduh, haleluya. Jam 12 siang sunyi senyap, kiranya Yesus serahkan nyawa bagi umat manusia. Oh, peristiwa yang menggoncangkan dunia telah terjadi di kota Tabir bait Jawi terbelah dua, Misma sinagoge porak-poranda. Ketika Yesus membinasakan kuasa maut oleh kematiannya, ketika Yesus menutup pintu-pintu maut oleh kuasa kebangkitannya, Yesusku jantung hatiku mencintai saya sampai sungguh mati. Karena dosa ini kau serahkan nyawa, demi keji ini kau rela berkorban. Ada hancur hatiku membayangkan sengsara Kalvario. Aduh, biar pedi jantungmu seperti dulu melingkar kasih jantungmu. Halo, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus kita adalah mempelai laki-laki. Ketika Yesus menjadi mempelai, kita menjadi mempelai perempuan. Haleluya. Ketika Yesus menjadi haleluya, Yesus menjadi guru, kita menjadi murid-muridnya. Dan ketika Yesus menjadi gembala yang baik, kita menjadi domba-dombanya. Dan ketika Yesus menjadi mempelai laki-laki, maka kita menjadi mempelai perempuan. Ketika Yesus menjadi pemimpin, maka kita menjadi pengikutnya. Haleluya. Ketika Yesus menjadi kepala, maka kita menjadi tubuh Kristus. Ketika Yesus menjadi raja di atas segala raja, maka kita menjadi raja-raja. Ketika Yesus menjadi imam besar, imam agung, maka kita menjadi imam-imam. Ketika Yesus menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, kita menjadi Tuhan-Tuhan. Haleluya. Ketika Yesus menjadi haleluya Tuhan, maka kita menjadi hamba. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masya Adonai, kami sangat mengucap syukur dan memuja Engkau dan memuliakan nama-Mu Bapa, dalam nama Rabbapata Kerabaskopra. Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal harganya, dan Engkau telah Bapa membeli kami dengan darah yang mahal harganya. Engkau telah taruh mas kawin di atas kayu salib dengan nilai yang tidak sama dengan Bapa Rabbapata di muka bumi, yaitu darah-Mu yang mahal, darah-Mu yang kudus yang mahal. Engkau telah membeli kami, Engkau telah membeli kami, dan Engkau telah taruh mas kawin Bapa bagi kami untuk menjadi milik-Mu. Haleluya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masya Adonai. Bapa Yesus Masya Adonai, pada saat ini kami mau hendak mengabarkan berita tentang Bapa Kerabaskopra Kerabaskopra. Haleluya. Berita tentang Bapa dalam nama Rabbapata Keraba. Haleluya. Tentang berita Bapa mempelai perempuan.
mempelai perempuan yang bijaksana yang sedang mempersiapkan dirinya untuk Bapak menonsong mempelai laki-laki datang Bapak di dalam nama Rabak Bapak. Dengan demikian Bapak mari mengajar kami untuk bagaimana kami mempersiapkan diri menjadi mempelai-mempelai untuk menonsong kedatangan Engkau kedua kali ke bumi. Kami bukan menjadi gadis-gadis yang bodoh, tapi menjadi gadis-gadis yang bijaksana untuk menonsong mempelai datang Bapak dalam nama Bapak. Sedia lampu dengan minyaknya, sedia lampu kaki dia dengan minyaknya Bapak Takrabasko Prades. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Berita ini akan diberitakan pada saat ini. Dengan demikian Roh Kudus terus bekerja beracara di tengah kami. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus masih ada akan berdoa. Roh Kudus mengambil dan Roh Kudus memimpin kami dalam penyampaian firman Tuhan ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Yosua itu, haleluya, dia mempelai laki-laki. Pada saat ini saya sangat senang sekali bertemu kembali dengan saudara-saudari terkasih yang setia mengikuti channel kami. Haleluya. Haleluya. Berita tentang akhir zaman menonsong kedatangan Yesus kedua kali ke bumi. Haleluya. Berita Sion, berita kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat ke Yerusalem. Haleluya. Berita yang kudus kali ini kami akan memberitakan tentang dengan topik yaitu Yosua, dengan topik bahwa Yosua sedang mempersiapkan mempelai pria menghiasi mempelai perempuan, gereja Tuhan tubuh Kristus selaku mempelai wanita. Haleluya. Itu dia punya topiknya yang kita bahas, akan kita bahas. Haleluya. Dengan demikian, haleluya, puji Tuhan, kita akan membahas ini. Kalau mempelai laki-laki itu ya Yosua Amasya Adonai, itu mempelai laki-laki. Mempelai perempuan itu adalah gereja Tuhan tubuh Amasya. Haleluya. Jadi saya akan bersaksi menyampaikan bagaimana kemarin bulan Januari tahun 2023 di Jayapura Tuhan memberitahukan rahasia ini, rahasia Tuhan memberitahukan rahasia mempelai perempuan dihiasi oleh Yesus Masih Adonai. Haleluya. Kalau sudah mulai hiasi berarti haleluya didandang, gerejanya didandang, mempelainya didandang, itu berarti sudah persiapan menuju kepada nikah, pesta perkawinan anak domba Yahweh. Haleluya. Nah, bagaimana gereja atau mempelai yang Tuhan pilih untuk cocok dengan Yosua, mempelai laki-laki? Haleluya. Yang sesuai dengan ukuran Tuhan dan sesuai dengan ukuran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan ikuti firman Tuhan. Sebelum kita mengikutinya, kita dengar dulu firman Tuhan. Di firman Tuhan Efesus 5 ayatnya yang ke 25, 26, 24, 25, 26, 27. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama dengan seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan nyawanya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat itu kudus dan tidak bercela. Haleluya.
Jadi ini dasar daripada bagaimana mempelai perempuan itu. Haleluya. Setelah Yesus taruh mas kawin di atas kayu salib, sudah bayar lunas, selesai. Haleluya. Setelah sudah dipertunangkan, 1 Korintus 11 itu ayat 1. Haleluya. Masa tunangannya 1 tahun. Haleluya. Ketika dalam masa tunangan ini, kalau dia setia, dia tidak dengan laki-laki lain. Haleluya. Dia setia. Haleluya. Maka kesetiaannya, kasihnya, cintanya, haleluya, kepada laki-laki ini, kepada haleluya, itu diperhitungkan sebagai suatu kesetiaan, ketaatan. Haleluya. Setelah itu, haleluya, menjadi sahabatnya, lalu menjadi kekasihnya, lalu yang menjadi diangkat menjadi mempelainya. Haleluya. Jadi kita lihat di hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Haleluya. Jadi kalau kita lihat itu, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan nyawanya baginya. Haleluya. Cinta Yesus itu, cinta Yesua itu, atau kasih Yesua, kasih abadi, kasih yang murni, kasih yang abadi. Dia harus membeli kita, dia harus menebus gereja Tuhan, tubuhnya, tubuh Kristus. Haleluya. Kita lihat, haleluya, itu ayat yang menjadi untuk menguduskan sesudah ia menyucikannya, memandikan dengan air dan firman. Disucikan dengan air dan firman. Air apa itu? Air yang keluar lambung Yesua Masih Adonai, dari tubuh Yesua, itu dikuduskan, luar dalam dikuduskan. Setelah dia kuduskan, dia sucikan, haleluya, lalu dia diangkat dengan firman, disucikan, supaya dengan demikian ia mendapat tempat jemaat dalam dirinya dengan cemerlang, tanpa catat dan kerut dan jangan serupa itu, tetapi supaya jemaat itu kudus dan tidak tercela. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Jadi waktu kemarin bulan Januari, Tuhan memberitahukan kami waktu kami berdoa, bulan Januari itu Tuhan perlihatkan kami itu bagaimana seorang mempelai perempuan itu dihiasi oleh Tuhan. Dihiasi. Jadi perhiasan-perhiasan yang Tuhan taruh itu bukan perhiasan jasmania, tapi perhiasan rohania. Haleluya. Yang terperlihatkan kepada kami itu perhiasan-perhiasan rohania. Nah, perhiasan rohania yang Tuhan bukakan, ini yang kami mau sampaikan. Haleluya. Yang Tuhan beritahukan kepada kami bagaimana wujud atau sosok atau bentuk seorang mempelai Kristus. Haleluya, sesuai dengan ukuran Kristus di surga. Haleluya. 144 asta itu. Haleluya. 144 asta atau itu disebut ukuran Yerusalem baru. Haleluya. Mendasari Yeskel 16 ayat 1 sampai 14, Wahyu 3 ayat 12. Ya, Wahyu 12 ayat 2, 21, 2, 10 dan lain-lain. Ayat 10 dan lain-lain. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Kidung 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi mempelai laki-laki memberitahu mempelai perempuan untuk taruh Yesua itu, nama Yesua itu, darah Yesua itu dimeteraikan dalam hati mempelai perempuan. Siapa yang gereja Tuhan? Mempelai perempuan. Haleluya. Kalau meterai Yesua, darah Yesua, Roh Kudus meteraikan dalam hati, itu cintanya itu cinta berapi-api. Haleluya. Api yang banyak, air yang banyak tidak dapat memadamkan api itu. Haleluya. Cinta membara. Haleluya.
kegairahan, seperti maut, kegirahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Haleluya. Luar biasa cinta Yesua mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Dia harus mati di atas kayu salib. Luar biasa, menyerahkan nyawanya, bayar dengan nyawanya, darah yang mahal, darah yang kudus, mahal harganya. Haleluya. Ya, Yesua melucuti pemerintahan iblis dan setan dan antik-antik dunia maut, yang dia menyatakan bahwa jangan macam-macam dengan dia. Haleluya. Puji Tuhan, itu Yesua kita, luar biasa. Bagaimana bentuk yang Tuhan akan pilih mempelai? Kalau kita lihat di Matius itu, kalau kita lihat di Matius itu, kalau Matius 25 ayat 1 sampai 13 itu garis-garis bijaksana, ada 5 garis bijaksana dan ada 5 bijaksana dan ada 5 garis bijaksana yang tidak bijaksana. Yang bijaksana itu mereka sudah siap lampu, lalu sedia minyak. Apa itu lampu? Garis itu siapa? Itu mempelai gereja Tuhan, tubuh Masiah. Dari 7 jemaat di kitab Wahyu itu. Haleluya. Jadi itu gereja. Dari sekian 10, umpamanya 10 orang itu yang diminta oleh ini itu 10. 5 itu yang setia, 5 itu yang tidak, 5 itu yang siap. Apa itu lampu? Lampu bercerita kaki dian. Minyak itu bercerita tentang Roh Kudus, minyak urapan Roh Kudus. Jadi mereka tidak memadamkan roh, jangan padamkan roh, tapi mereka menyala-nyala dalam pelayanan. Tapi mereka ini hikmat, mereka bijaksana, mereka sediakan minyak selalu. Minyak selalu mau sediakan, dia cari minyak di mana. Haleluya. Minyaknya tersedia, artinya dia berdoa, tidak pernah putus-putus, pujian, penyembahan, berdoa, melayani, menjaga kekudusan. Dia berjaga-jaga. Haleluya. Kapan mempelai datang? Dia berjaga-jaga. Haleluya. Itu sifat-sifat daripada seorang mempelai. Haleluya. Nah, seorang mempelai yang dia sedang berjaga-jaga ini juga, haleluya, dia tidak pernah bersinah atau juga dengan seron, main mata dengan siapa lagi, laki-laki asing. Siapa laki-laki asing? Dia tidak pernah mau menyembah kepada setan kuburan kah, setan turunan kah, setan warisan kah, setan dari manakah. Haleluya. Beralakah, dia tidak pergi berhala, tidak pergi ini itu. Artinya dia pergi tidak bersinah atau tidak main mata dengan mereka. Haleluya. Tapi dia menantikan laki-laki sejati. Siapa? Mempelai laki-laki Yesua Masiah Adonai. Haleluya. Itu perempuan yang bijaksana, hikmat takut Tuhan. Mempelai perempuan sedang menantikan mempelai seorang laki-laki, yaitu mempelai Kristus. Haleluya. Jadi karena sudah dekat dengan pesta persiapan pesta kawin anak domba Yahweh. Puji Tuhan. Itu ukuran yang sesuai dengan Alkitab yang Tuhan beritahukan. Kita lihat dan apa yang Tuhan bukakan sama kami. Tuhan bilang Tuhan akan angkat itu mempelai perempuan itu. Ukuran yang pertama adalah Tuhan kasih tahu kami, dan Tuhan hiasi mempelai perempuan itu. Kepalanya itu Tuhan taruh mahkota. Haleluya. Kepalanya itu Tuhan taruh mahkota. Mahkota itu tanda kemenangan. Jadi mahkota salib emas, kemenangan atas maut. 1 Korintus 9:25. 1 Korintus 15 ayat 25. Jadi seorang mempelai itu dia cocok dengan mempelai laki-laki. Mempelai perempuan dia cocok dengan mempelai laki-laki itu. Ya, jadi mempelai ini dia berjalan seperti Yesus jalan. Jadi dia kalahkan kedagingan, dia kalahkan kelemahan, dia kalahkan dosa, dia kalahkan setan turunan dari setan turunan pihak dari pihak orang tuanya, dari warisan bapaknya, dari mamanya, dari apapun dia kalahkan. Dia kalahkan maut, kelemahan, sakit, penyakit. Ya, musuh terakhir harus dikalahkan maut. Dengan cara apa? Haleluya. Dia selalu berdoa sampai merendahkan diri, sampai bahkan mematikan daging, merendahkan diri sampai menghancurkan setiap musuh-musuh kerajaan Yahweh yang ada dalam tubuh dirinya, melalui baik itu dari turun mamanya, bapaknya, berdoa terus menerus.
Nah, jadi dia menang atas maut, kelemahan, kedagingan, iblis, dan segala macam kelemahan bentuk apa. Itu yang namanya mahkota. Dia memiliki seperti Yesua. Yesua dia kalahkan maut, iblis, dosa, dan kelemahan dan kedagingan. Dia menutup pintu-pintu maut. Haleluya. Itu ukuran yang Tuhan bilang. Jadi dalam mengiring Tuhan itu memikul salib, mengikuti jejak-jejak Yesua. Jadi di 1 Petrus 2 ayat yang ke-22, 21. Ia sendiri telah menderita, meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. Haleluya. Ya. Jadi kita mengikuti jejaknya. Kita lihat di 1 Korintus 25. 1 Korintus 25. Haleluya. Ya. 1 Korintus 25 ayatnya yang ke 1 Korintus 25 1 Korintus. Iya. 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-25. Jadi dia punya mahkota. Mahkota itu tanda kemenangan, dia sudah terpakai. Dia menang dari maut, iblis, dosa, dan kedagingan. 1 Korintus 9 bukan 1 Korintus 9 ayat 25. Ya. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang bertinju memukul. Aku melatih tubuhku untuk menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Haleluya. Nah, ini suatu jadi kita, seorang mempelai itu dia berjalan sesuai dengan ukuran-ukuran firman Tuhan. Seorang mempelai itu dia berjalan sesuai dengan ukuran-ukuran Tuhan. Ya. Jadi dia penuh dengan kemenangan. Jadi seperti Paulus, aku melupakan dari belakangku dan mengarahkan diri kepada di hadapanku. Suatu perlombaan iman, suatu pertandingan rohani, suatu pertandingan iman. Haleluya. Dalam sayembara, siapa akan menjadi mempelainya Kristus? Haleluya. Yang sesuai dengan ukuran-ukuran Tuhan. Haleluya. Jadi tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Haleluya. Mahkota, haleluya, dalam pertandingan menguasai diri. Jadi mempelai Kristus yang akan menjadi mempelai Kristus adalah mereka menguasai diri, berjalan sesuai dengan patokan-patokan firman Tuhan, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Itu yang disebut dengan
mereka yang bijaksana, mereka memakai mahkota di atas kepala, mempelai. Itu yang pertama Bapak Yahweh bilang. Yang kedua itu Bapak Yahweh bilang itu memiliki hikmat pikiran Kristus, merupakan peluru yang tercanggih. Jadi mempelai Kristus ini merupakan juga apa? Dia seorang prajurit, dia seorang laskar Kristus, dia seorang serdadu Tuhan, dan dia akan berperang seperti Yesua berperang, panglima perang. Dia juga sebagai seorang panglima perang, dia juga sebagai seorang serdadu Tuhan, laskar Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi kita lihat Matius 25 ayat 1 sampai 13, 1 Korintus 2 ayatnya yang ke 16. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 5. Ya. Puji Tuhan. Jadi Matius 25 ayatnya yang ke 1 sampai 13. Gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Haleluya. Jadi gadis-gadis bijaksana ini mereka mempunyai minyak, mereka juga mempunyai apa? Pelita kaki dian, artinya mereka yang sudah diurapi Roh Kudus. Jadi yang jadi mempelai perempuan itu mereka yang telah diurapi Roh Kudus. Lalu roh mereka itu terus menyala, tidak pernah padamkan roh. Haleluya, minyak selalu ada. Mereka terus doa, puasa, pujian, penyembahan, doa peperangan, melawan kelemahan, melawan daging, melawan dosa, melawan roh setan-setan turunan, warisan. Jadi dia selalu siap sedia, dia terus perang. Haleluya, berperang. Haleluya. Dia takut sebagai ini. Haleluya. Pokoknya memenuhi seperti itu. Itu haleluya. Jadi mempelai itu dia memiliki hikmat pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Nah, kita baca lagi di situ. 1 Korintus 2 ayat yang ke memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-16. Haleluya. Jadi sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Orang yang memiliki pikiran Kristus itu dia mau menafsirkan firman Tuhan saja itu tidak bisa berdasarkan logika dia atau paradigma dia atau hafalan dia atau ajaran orang lain kepada dia. Dengan dia mau tafsirkan tidak bisa. Dia selalu senantiasa untuk naik ke hadirat Tuhan seperti gadis bijaksana. Dia memiliki pikiran. Paulus berkata bahkan memiliki pikiran Kristus. Dia bisa menilai segala sesuatu, tapi orang lain tidak bisa menilai dia. Itu orang yang memiliki pikiran Kristus. Itulah ukuran yang Tuhan cari untuk ini. Apa di pikirannya memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Jadi dia tidak bisa menasihati Tuhan, tapi dia harus meletakkan waktu dia menyembah Tuhan itu dia taruh mahkota. Dia taruh mahkota. Tuhan kasih tahu kami itu waktu masuk penyembahan itu kita taruh mahkota di hadapan Tuhan, taruh mahkota dan menyembah Tuhan. Lalu nanti Tuhan yang kasih hikmat, minta isi penglihatan suara Tuhan dari Tuhan. Dan nanti Tuhan ajar kita, biarkan Roh Kudus yang mengisi kita ajar. Jangan kita punya yang kita keluarkan untuk seolah-olah menasihati Tuhan, tidak. Kita tunggu Tuhan yang berbicara kepada kita, hikmat, pewahyuan, hal yang baru yang dibukakan. Nah, itu yang kita tunggu. Nah, orang-orang seperti itu yang nanti disebut ukuran dia punya ukuran apa? Ukuran yang dicari oleh Tuhan tuh, yang Tuhan kasih tahu kami itu dia pikiran itu memiliki pikiran itu. Haleluya. Dia memiliki pikiran Kristus, merupakan peluru canggih. Jadi pikiran saja orang bisa tahu, oh ini dia punya ilmu ini, dia punya ini. Jadi dia memiliki hikmat yang apa? Seperti suatu pikiran yang punya senjata yang canggih. Haleluya. Dia bisa melihat, dia bisa mematikan lawan. Haleluya, dia bisa tahu, oh ini dia main saya lewat dia punya
ilmu pikiran, dia main lewat ilmu sadas, ini dia pakai ilmu ini, dia bisa tahu. Haleluya. Orang ini dia akan bergerak dengan dia menggunakan ilmu dari umpamanya Australia atau dari China, dia pakai gunakan. Oh, dia pakai dari umpamanya dari apa, ya, Makassar punya. Oh, dia pakai ilmu dari Batak dong punya ilmu guna-guna. Nah, dia bisa tahu. Oh, dia itu pakai sanger. Jadi mempelai, seorang mempelai itu dia bisa tahu. Haleluya. Itu karena dia memiliki pikiran Kristus. Itu ukuran mempelai perempuan. Nah, itu yang kedua, yang Tuhan beritahukan. Yang ketiga itu adalah dia memiliki kode anting-anting emas di telinga. Mereka mendengar suara firman Tuhan, percaya serta taat melakukannya. Yeskel 16 ayat 2. Yeskel 16 ayat 2. Ya, Yeskel 16 ayatnya yang kedua. Hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatan yang keji. Jadi jadi apa? Kode anting-anting emas di telinga, PK mendengarkan suara firman Tuhan, percaya serta taat melakukannya. Yeskel 16 ayat 2. Ya. Hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatan yang keji, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Yahweh kepada Yerusalem. Asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan. Ayahmu ialah orang Amori dan ibumu, hai orang Eti. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan pusat-pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lamping. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga perbuatanmu hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang dan karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Jadi waktu itu Tuhan beritahukan kami bahwa mempelai itu Tuhan taruh kode di telinga. Jadi mempelai di akhir zaman itu dia bisa tahu, dia ada tanda, dia bisa rasa, dia ada tanda. Oh, ini ada kode dari Tuhan, ini ada tanda dari Tuhan. Dia bisa rasa karena ada tanda, ada cincin anting-anting milik Tuhan. Jadi itu gereja mempelai perempuan itu ada anting-antingnya. Jadi dia bisa tahu ada kode, ada tanda, ada ini. Lalu setelah dia mendengarkan suara Tuhan, dia mendengarkan petunjuk Tuhan, pemanya dia harus membersihkan dia punya tempat kelahirannya, tali pusar waktu dia dilahirkan. Mulai dari dia kecil dia harus lahirkan, dia hari-harinya dikuburkan di mana, harus berdoa bersihkan dari situ. Mulai dari dia lahir, dari kandungan dia lahir, dari mana semua harus disucikan, dibersihkan. Pelayanan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ya dia harus bersihkan. Dia harus doakan dia punya bagian-bagian dalam, dari saluran air mani, saluran air kencing, saluran apa, semua harus dia berdoa. Haleluya. Doakan sehingga semua itu dikuduskan. Jadi dia berdoa tali pusarnya apa semua. Jadi kalau Bapak suruh berdoa itu harus berdoa. Jadi mempelai itu dia dengar, tunduk kepada Tuhan. Roh Kudus, apa Roh Kudus kasih tahu, mempelai laki kasih tahu, harus berdoa, bersihkan. Haleluya. Jadi perkawinan atau waktu pesta nikah dengan Tuhan itu bukan perkawinan secara suami istri di pesta kawinan narkoba, tidak. Ini pertemuan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Haleluya. Haleluya. Jadi segi-segi bagian itu harus dibersihkan. Haleluya. Itu ukuran yang Bapak kasih tahu di anting-anting telinga ini ada anting-anting tanda kode. Jadi artinya taat. Apa Roh Kudus tahu kita lakukan.
Nah, Roh Kudus sudah kasih tahu, jangan kita lakukan. Jangan tidak kita lakukan. Roh Kudus bilang itu pujian penyembahan. Ya, kita harus pujian penyembahan. Roh Kudus itu bilang, sekarang kamu harus berdoa baptis itu, baptis di dalam nama Yesus Hamasiah Adonai, pakai nama Yesus Hamasiah Adonai. Apa yang Roh Kudus kasih tahu, dia lakukan. Itu namanya mempelai perempuan yang dengar-dengar seperti haleluya. Jadi ikut-ikut dengar-dengar perintah mempelai laki-laki. Haleluya. Nah, itu bagian dari anting-anting kode di telinga. Haleluya. Jadi doakan telinga, apa semua dibersihkan. Haleluya. Bagian-bagian kelemahan. Jadi di telinga itu ada anting-anting emas dari surga sebagai tanda kode. Kode anting-anting emas di telinga PK mendengar suara firman Tuhan, percaya serta melakukan. Haleluya. Yang ketiga itu, yang keempat, cincin hidung emas, cincin emas di hidung. Peluru napas Yahweh yang akan mematikan lawan. Jadi lengkapi kepada generasi 9 kali 9, yaitu orang-orang saleh. Jadi 1 Tesalonika 2 ayat 8, Yesaya 1:4, 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Jadi cincin emas di hidung merupakan peluru napas Yahweh yang mematikan lawan, yang dilengkapi kepada generasi Yesua 9, kepada orang-orang saleh. Haleluya. 1 Tesalonika 2:8. Puji Tuhan. Itu napas Tuhan itu bagaikan cincin yang dipasang di mempelai perempuan. Dia punya embusan napasnya saja itu, haleluya. Tuhan bilang itu peluru yang mematikan. Antikris akan dibunuh dengan napas mulut Tuhan, napas hidung. Haleluya. Kita lihat di 1 Tesalonika 2 Tesalonika 3, 2 Tesalonika 2:8. Haleluya. Pada waktu si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Itu si antikris. Ia akan menghakimi orang-orang lemah dan keadilan dan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan mengajar bumi dengan perkataan seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Jadi mempelai perempuan ini, dia mempunyai cincin emas di hidungnya. Cincin emas di hidungnya. Itu lambang dari napas. Napas senjata Tuhan yang paling ampuh itu napas mulut Tuhan, napas hidung Tuhan yang harum. Tapi itu menjadi suatu peluru yang akan mematikan itu antikris. Si antikris. Haleluya. Si antikris itu siapa? Haleluya. Yang suka mengganggu mempelai perempuan, mempelai perempuan. Mempelai perempuan ini dikasih senjata supaya kalau si antikris datang, si laki-laki binatang ini dia datang, ya harus bunuh dia dengan haleluya. Itu dilengkapi dengan cincin ini. 1 Korintus 2, Yesaya 1:4. Kita lihat lagi Yesaya 1:4. Haleluya. Yesaya 1:4. Yesaya 1:4. Haleluya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka akan meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kuasa, Yahweh Israel, dan berpaling. Yesaya 2:4. Ia akan
menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan ia akan menguasai bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi piu pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Haleluya. Yesaya. Haleluya. Jadi kalau antikris itu dia dibunuh, dia ditamatkan, haleluya, oleh mempelai perempuan ini, haleluya, nanti masuk ke kerajaan-kerajaan 1000 tahun damai. Jadi melalui mereka pelayanan mereka akan membawa darah untuk mendamaikan selagi mempelai masih di bumi, haleluya, sehingga antikris tidak akan berkutik lagi, haleluya. Antikris itu sebab di 1 Korintus 1 Yohanes 5 dibilang roh yang ada dalam kamu lebih besar hai anak-anakku, roh yang ada dalam kamu lebih besar roh antikris. Kamu akan mengalahkan dunia, haleluya. Itu dia punya rahasia, senjatanya di situ. Mempelai ini dia harus miliki. Yang berikutnya itu Tuhan beritahukan kami itu 5 itu ya 5 6. 5-nya itu kalung emas di leher, berdoa dalam roh dan kebenaran. Kidung Agung 9:49, Yohanes 4:23-24, 1 Korintus 2:16. Jadi kalung di leher, kalung emas, haleluya. Itu mempelai laki-laki menghiasi mempelai perempuan dengan kalung emas. Kalung itu bercerita tentang firman Tuhan. Jadi firman leher ini bercerita tentang pujian penyembahan. Jadi melakukan pujian penyembahan. Juga leher di Kidung Agung bilang itu gudang senjata menara Daud. Haleluya. Jadi dengan pujian penyembahan di dalam roh dan kebenaran, mempersembahkan suatu pujian, bau asap kemenyan naik. Haleluya. Nah, itu jadi dia melakukan firman Tuhan. Pujian, ya dia menyanyikan firman Tuhan. Penyembahan, dia menyanyikan firman Tuhan. Orang menyanyi rohani itu tidak mungkin dong pakai kata-kata bahasa dunia, tidak ada. Orang menyanyi memuji Tuhan, itu menyembah itu mereka pakai firman Tuhan. Jadi firman itu dinyanyikan, firman itu disembah. Dengan firman Tuhan, kata-kata firman Tuhan diambil untuk menyembah Bapa. Haleluya. Kata-kata firman Tuhan diambil menjadi senjata. Haleluya. Itu di lehernya. Lalu dihiasi pakaian lenan, 6-nya itu pakaian lenan putih bersih. Perbuatan orang-orang saleh setiap hari yang melakukan firman Tuhan. Wahyu 19:8 dan 14 dan lain-lain, 2 Korintus 6. Haleluya. Jadi kain lenan halus. Mempelai perempuan ini menggunakan kain lenan halus luar dalam. Kain lenan halus bercerita kekudusan luar dan dalam, kebenaran dan kekudusan luar dan dalam. Jadi mempelai perempuan ini dia harus kudus betul, tidak pernah dia main mata, dia tidak pernah bersundal, tidak pernah ini dengan laki-laki lain atau mengadakan persinahan itu sama dengan persinahan rohani, atau itu bersundal itu sama dengan penyembahan berhala. Sebentar dia pergi percaya arwah mati, sebentar dia pergi percaya dukun, sebentar dia pergi percaya iblis yang menyamar seperti malaikat terang, sebentar dia gabung ke sana. Tidak ada. Dia betul-betul menjaga kekudusan. Mempelai perempuan menjaga kekudusan, selalu berhubungan dengan mempelai laki-laki. Haleluya. Itu dia pakai pakaian, perbuatannya kudus. Perkataan, mulai dari perkataannya lari sampai kepada perbuatannya itu kudus. Haleluya. Kudus, suci, ukuran-ukuran Yesuha. Enak. Nah, berikutnya itu celana gelang emas, bukan celana, gelang emas, tanda perjanjian Tuhan dengan kontrak kerja. Dalam masa kontrak kerja, dalam kontrak kerja sama. Kidung Agung 5:14, 1 Korintus 2:16. Jadi Kidung Agung 5 ayat 14. Gelang emas
tanda perjanjian dengan Tuhan dalam kontrak kerjasama di kebun anggur Tuhan. Kidung Agung 5 ayat 14. Jadi kontrak kerjasama, namanya Tuhan sudah kontrak kami untuk harus menyelesaikan bahwa penyelesaian kerusakan dosa Taman Eden, penyelesaian dosa turun temurun Israel, itu kontrak kerja dengan Tuhan. Jadi kontrak kerja Tuhan itu namanya hamba Tuhan ini diberikan dengan karunia ini, dengan jawatan ini, itu kontrak kerja. Orang ini dapat karunia kesembuhan, orang ini dapat karunia marifat, hikmat dalam itu. Kalau itu sudah diberikan, itu kontrak kerja. Haleluya. Jadi ada tanda gelang, tanda milik Tuhan untuk ada kontrak kerja sama. Kidung Agung 5 14. Kidung Agung 5 14. Tangannya bundaran emas, beriaskan permata tarsis, tubuhnya ukiran dari gading, bertabur batu nilam. Tangannya bundaran emas. Haleluya. Jadi kontrak kerjasama antara mempelai laki dengan laki-laki dan mempelai perempuan gerejanya. Masing-masing dapat 2 talenta, 3 talenta, karunia, jawatan. Ya, itu kerja untuk bekerja melayani Tuhan masing-masing dengan ya. Kalau karunia dapat karunia kesembuhan, ya jalan dengan pelayanan kesembuhan. Karunia penginjilan, jalan dengan penginjilan. Haleluya. Tujuannya itu satu. Nah, itu yang berhubungan dengan mempelai perempuan ini punya gelang emas di tangannya. Haleluya. Berikutnya cincin emas di jari, tanda kasih atau ikatan batin Tuhan dengan mempelainya. Lukas 15:22. Lukas 15:22. Lukas 15:22. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaian itu, dan kepadanya dikenakan cincin pada jari dan sepatu pada kakinya. Haleluya. Jadi cincin itu dikasih pakai di tangan mempelai, di jari mempelai. Cincin emas di jari mempelai, tanda ikatan batin dengan Tuhan. Haleluya. Ada tanda ikatan perjanjian dengan tandanya, ada gelang, ada cincin. Haleluya. Jadi dia sudah kasih cincin emas. Jadi cincin emas dipakai, cincin emas bercerita tanda-tanda kekudusan, tanda-tanda kebenaran. Nah, itu berhubungan dengan cincin emas. Berikutnya itu kain lenan halus, putih bersih, perbuatan orang saleh di hadapan Yahweh yang kudus dan yang benar. Lalu berikutnya itu kasut di kakinya, tanda kerelaan atau ketaatan, kesetiaan, ketekunan hati yang berikat, yang diberitakan Injil damai sejahtera. Efesus 6 ayat 15, 1 Korintus 2:16. Jadi kerelaan hati untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam keadaan baik, tidak baik, dalam keadaan salib, dalam keadaan apa saja. Sudah harus, karena ini kontrak kerja sudah dilakukan. Jadi baikkah tidak baik waktukah, dalam keadaan apakah, harus setia, harus relakan hati untuk memberitakan. Selain itu harus relakan hati untuk dimandikan dengan firman Tuhan, dicucikan, terutama dalam pelayanan pribadi. Mempelai perempuan yang 5 garis bijaksana itu, mereka bersiap-siap diri, membersihkan diri luar dalam, mereka berdoa dan berjaga-jaga. Haleluya. Itu gereja mempelai laki-laki, mempelai perempuan yang Tuhan beritahu kami itu seperti itu. 2023 kemarin bulan Januari.
Bapak memberitahukan kami sosok seorang mempelai perempuan itu seperti itu. Jadi sekarang ini waktunya, tahun ini waktunya untuk Tuhan akan menghiasi mempelainya, sehingga masing-masing kita yang merasa diri mau jadi mempelai perempuan, haleluya, Tuhan tidak lihat dia punya apa, Tuhan tidak lihat secara jasmani ya. Banyak orang berpikir mungkin nanti ya, secara jasmani Tuhan lihat, dan ada yang bilang nanti dia dari mempelai perempuan. Itu secara jasmani, tidak ada. Ini secara rohani. Secara rohani. Karena manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Haleluya. Jadi secara rohani di Wahyu 21 ayat yang ke-17 kita lihat dulu. Karena itu berhubungan dengan alat rohani. Jadi banyak orang menafsirkan bahwa mungkin jasmani ya, nanti ada perkawinan anak domba di udara. Tidak ada. Di surga itu tidak ada kawin mengawin. Apalagi kalau orang yang menilai sudah masuk ke pelayanan kesempurnaan. Tidak ada. Tidak ada kawin mengawin, tidak ada di sana. Haleluya. Yang ada itu hanyalah apa? Kasih. Kepala dengan tubuh itu dia bersatu. Ini yang nanti disebut perkawinan, pesta perkawinan anak domba Yahweh. Wahyu 21. Wahyu 21 ayatnya yang ke 17. Lalu ia mengukur temboknya 144 asta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Jadi mempelai ini sosoknya adalah bahwa mempelai ini sosoknya bahwa adalah ini dari pertobatan menuju kesempurnaan itu melalui ukurannya adalah dari manusia menjadi malaikat atau pelayanan malaikat, dari pertobatan menuju kesempurnaan. Jadi bertobat, membersihkan diri, pelepasan, bertobat, baptis air, baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh Kristus. Haleluya. Itu ukuran mempelai perempuan. Mempelai perempuan bagi Kristus. Itu sehingga didandang seperti Yerusalem baru. Seperti Yerusalem baru. Kalau kita lihat itu seperti itu. Jadi bukan secara urufiah atau secara jasmania, ini secara rohania. Kita lihat lagi di Wahyu 9 ayat 7. Wahyu 19 ayat 7. Perkawinan anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar yang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya. Haleluya, karena Tuhan Yahweh kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba Yahweh domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai lenan halus berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang saleh, dari orang-orang kudus. Haleluya. Jadi dan kepada dikaruniakan supaya memakai lenan halus yang berkilau-kilau yang putih bersih. Haleluya. Pengantin perempuannya sudah siap sedia. Haleluya. Jadi persiapan mempelai perempuan di gereja Tuhan akhir zaman itu mulai tahun 2023 ini sudah mulai dipersiapkan. Dengan demikian itu kita tinggal tergantung dari kita hamba-hamba Tuhan yang sekarang ini sudah siap mau. Kita sedang mempersiapkan diri bila pengangkatan akan terjadi di udara dalam pesta perkawinan anak domba Yahweh itu. Ya, kita terus banyak merendahkan diri, berdoa. Haleluya. Membersihkan bagian-bagian yang belum kita lepaskan, selalu bawa diri, berdoa di dalam roh. Haleluya. Banyak orang yang bilang, bagaimana kita mau lepaskan itu punya warisan turunan.
Haleluya. Itu berdoa di dalam roh, pelepasan di dalam roh. Orang lain bawa diri, serahkan, berdoa, karunia lain itu mereka melihat dengan mata rohani. Lalu Roh Kudus akan memberitahukan, oh ibu ini dia punya turunan dari mamanya, barang ini belum terlepas. Oh dari bapaknya belum terlepas. Nah, itu harus dibersihkan dalam marifat pembersih baca. Nah itu baru semakin cemerlang. Jadi penyucian, pembersihan, perdamaian, dan Tuhan mempersiapkan gerejanya di tahun 2023 menjadi mempelai perempuan itu tahun 2003 sudah mulai masuk. Gereja semakin disucikan supaya layak menjadi mempelai perempuan di akhir zaman. Itu saja yang bisa saya bagikan, saya sampaikan apa yang Tuhan beritahukan kepada kami. Bukan dari saya, tapi apa yang Tuhan beritahukan kepada kami. Nah, saya harus sampaikan karena itu kebenaran, sehingga setiap orang yang merindu untuk mau jadi mempelai perempuan, haleluya, setiap orang yang mau menjadi jemaat yang mempersiapkan diri ke arah itu, sehingga seperti garis bijaksana yang mempersiapkan minyaknya, lampunya. Kalau belum ada minyak, harus segera bawa diri untuk dibaptis dengan baptisan Roh Kudus. Haleluya. Mengalami bahasa lidah, baptisan Roh Kudus. Setelah baptisan Roh Kudus, usahakan masuk dalam baptisan api. Haleluya. Semakin membersihkan diri. Haleluya. Itu yang bisa kita sampaikan. Tuhan memberkati. Haleluya. Itu yang Tuhan bukakan sama kami. Itu yang bisa kami bagikan, kami sampaikan. Haleluya. Mungkin lewat hamba Tuhan yang lain, mereka bagi yang lain sesuai dengan apa yang Tuhan beritahu kepada mereka, atau pewahyuan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka. Itu saja bisa kami bagikan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak, hamba sudah menyampaikan apa yang Bapak suruh menyampaikannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus berhubungan dengan persiapan mempelai perempuan, menonsong kedatangan mempelai laki-laki dalam menuju kepada pesta perkawinan anak domba Yahweh. Dengan demikian Bapak, kalau firman sudah keluar, firman tidak kembali dengan sia-sia, firman akan kembali dengan berhasil. Haleluya. Banyak diantara Bapak ketika kami sampaikan seperti itu, banyak pengejek dan banyak juga yang diantara yang menolak. Dengan demikian Bapak juga yang beracara dan mengamankan malaikat Tuhan pengaman firman Tuhan, mereka yang mengamankannya dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam, hanya dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Mereka yang akan merindu untuk melakukan, mempraktekkan apa yang disampaikan, Tuhan hadir di sana untuk memberkati mereka, menuntun mereka. Roh Kudus hadir di sana. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Saudara-saudari terkasih, Tuhan memberkati kita. Kita akan jumpa di channel berikutnya. Haleluya.